banyak kekerasan yang ternyata bisa kita temui di lingkungan perguruan tinggi. Ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, kemudian ada bullying, dan ada intoleransi dan intimidasi. Kekerasan itu tidak hanya seperti kita saat ini ya, bertatap muka. Tapi kekerasan itu bisa terjadi melalui media sosial, Mas Rian. Betul. Jangan ragu untuk melapor apabila melihat dan mengalami tindakan kekerasan, apapun itu kekerasannya. Karena diam itu bukan emas, Mas Rian. Betul. Diam sama dengan membiarkan. Halo pendengar dan pemirsa RRI, di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan podcast Jejak Suara bersama RRI Biak. Ya. Kali ini pendengar dan pemirsa kita akan membahas satu topik yang begitu menarik di hari ini, yaitu terkait dengan bicara tanpa takut garis depan perlindungan mahasiswa bersama Satgas PPKPT STIH Biak Papua. Kali sudah hadir di tengah-tengah kesibukan beliau mengunjungi LPP RRI Biak di studio RRI Biak saat ini ada Mas Roma Firmansyah. Halo Mas Rian. Gimana kabarnya Mas? Baik Mas. Mas Rian apa kabar? Baik juga dong Mas. Sebelum kita menuju ke topik ini ya, Mas, mungkin kita cerita-cerita dulu sedikit ini terkait dengan backgroundnya Mas Roma seperti apa sih? Oke, background pendidikan nih. Boleh. Mungkin perkenalan dulu di awal. Saya Roma Firmansyah. Saya lahir dan besar di Biak. Lah baby katanya. Iya, lah baby. Hai, Lahir baby. besar di Biak. Kemudian untuk pendidikan saya melanjutkan studi saya ke jenjang sarjana dan magister di Jogja. Mas Rian. Ya. Jauh ya? Ya. Setelah itu ya balik lagi mengabdi di Biak. Ya, oke. Ya. Welcome back ini. Iya, iya. Oke, kalau kata orang bilang lah baby begitu ya. Berarti seluruh pendidikan yang Mas Roma selesaikan berarti tetap selalu di Biak begitu ya? Ya, betul sekali Mas Rian. Oke, Mas Roma, setelah Mas Roma merantau istilahnya, kata orang seperti itu, nah setelah itu kembali lagi ke Biak, kemudian jadi dosen ini ya? Ya, begitulah Mas Rian. Mulai kapan tuh? Menarik nih. Saya mulai masuk ke dunia pendidikan ini di tahun 2022. 2022. Ya, di Wah. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua. Ya, Mas Rian. 2022 berarti udah sekitar 2 tahun lebih ya? Ya, jalan 3 tahun ya. Wih, luar biasa 2 tahun lebih ini. Ya, apalagi ya setelah Mas Roma ini terpilih menjadi Satgas PPKPT. Ya, Nah, betul, Mas Rian. mungkin kita masuk ke topik dulu nih Mas terkait dengan topik kita yaitu bicara tanpa takut garis depan perlindungan mahasiswa bersama Satgas PPKPT STIH Biak Papua. Mas, kalau kita berbicara dulu nih terkait dengan Satgas PPKPT ini Ya. seperti apa sih Mas? Kemudian pentingnya keberadaan Satgas ini apa, dan khususnya untuk kalau kita berbicara di lingkup kampus, lingkup kampus dan lebih kecil lagi nih Ya. di STIH Biak ini kayak gimana sih Mas? Pertanyaan yang sangat bagus menurut saya Mas Rian ya, untuk pengenalan apa sih itu Satgas PPKPT. PPKPT itu singkatan dari pencegahan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Ya, Baik. PPKPT ini sendiri merupakan evolusi kedua dari PPKS, Oke. yaitu pencegahan penanganan kekerasan seksual. Baik. Jadi ruang lingkup kerja dari PPKPT ini bukan hanya menindak atau mengurusi kekerasan seksual saja, Mas Rian, tapi banyak kekerasan yang ternyata bisa kita temui di lingkungan perguruan tinggi. Ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, kemudian ada bullying, Mas Rian, perundungan, dan ada intoleransi dan intimidasi. Bukan hanya itu, Mas Rian, ada bahkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat kekerasan. Baik. Nah, semua itu diatur dalam Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Nah, kenapa penting Mas Rian? Jadi, kampus itu harusnya memberikan tempat yang nyaman dan aman, di mana seluruh sivitas akademika, mulai dari mahasiswa, mulai dari dosen, mulai dari tenaga kependidikan, bahkan warga-warga yang berada dalam lingkungan kampus pun mendapat jaminan dari Satgas itu sendiri. Baik. Gitu, Mas. Nah, Satgas ini, Mas, Satgas PPKPT ini tidak hanya reaktif ya, maksudnya kita menunggu laporan baru bekerja. Tapi Satgas ini dia harus proaktif. Proaktif. Yes, melakukan edukasi, kemudian sosialisasi, pengenalan pendidikan tentang kekerasan. Baik, baik.
Mas Roma, kalau kita lihat ya terkait dengan terbentuknya Satgas ini, khususnya di lingkup kampus ya, di STIHB ini mulai dari kapan nih Mas? Jadi Satgas itu terbentuk mulai pertama itu diterbitkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Yap. Nah, Satgas itu sendiri untuk STIH khususnya itu terbentuk di tahun 2022, Mas Rian. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Yep. ada perubahan kedua dari Oke. Permendikbudnya kan. Yap. Nah, sehingga Satgas PPKS yang awal namanya itu berubah jadi Satgas PPKPT di tahun 2024, Mas Rian. Begitu. Baik, berarti setelah itu mengalami perubahan Ya. dan ternyata kasus-kasus yang ditangani juga lebih banyak juga ini ya Mas Iya, Roma, itu tentunya. sempat disampaikan Ya. juga. Luar biasa sekali Mas Roma. Mas Roma, kalau kita berbicara ya terkait dengan mekanisme sendiri ini Ya. seperti apa sih? Mekanisme pelaporan. Yes. Ya, jadi apabila ada laporan yang masuk, Mas Rian, ke Satgas PPKPT STIH Biak Papua ini, pertama adalah kita memberikan ada beberapa dokumen yang memang harus dilengkapi sebagai tanda terima laporan. Sekaligus kita mendengar cerita dari pelapor ini bagaimana kejadiannya, kronologinya lebih tepatnya, di mana kejadiannya, kemudian kapan, seperti gitu Mas Rian. Nah kemudian dalam waktu yang sama kita tim Satgas ini memastikan bahwa kondisi pelapor ataupun korban ini aman dulu. Baik. Ya, apabila korban atau pelapor ini membutuhkan tindakan medis, tentunya akan kita fasilitasi Mas Rian. Nah, setelah itu dalam kurun waktu 3 sampai 7 hari, disitulah tim Satgas mulai bekerja. Kita mengidentifikasi awal dulu, berdasarkan data-data atau laporan yang kita terima di awal dari korban atau pelapor. Nah, setelah itu masuk kepada tahap pemeriksaan, Mas Rian. Nah, dalam tahap pemeriksaan ini merupakan tahap yang menurut kita sangat krusial tentunya. Baik. Jadi kita mengidentifikasi, kita mengumpulkan bukti, kita meminta keterangan dari pelapor atau korban, kemudian kita meminta keterangan dari saksi dan juga keterangan dari si terlapornya. Baik. Nah, setelah itu baru kita melakukan analisis. Kira-kira sanksi apa yang diterima oleh si terlapor atau pelaku? Laku ya. Ya, Mas Rian. Nah, setelah kita memberikan sanksi itu kita akan memberikannya ke rektor atau pimpinan kampus. Karena kita perlu persetujuan dari rektor. Gitu, Mas Rian. Baik, baik. Terima kasih Mas Roma. Kalau terkait dengan jaminan ini Mas, jaminan apa sih Mas yang khususnya diberikan oleh Satgas PPKPT kepada pelapor nih? Tentu jaminannya pertama adalah pelapor atau korban ini merasa aman, kemudian tidak mengganggu aktivitasnya di kampus dalam proses pembelajaran, kemudian ya seluruh aktivitas kampus. Tentu identitas pelapor itu kita jaga, identitas siapa korban dan siapa pelakunya kita jaga, Mas Rian. Baik, baik. Kemudian apabila korban itu membutuhkan fasilitas, tentu kita akan fasilitasi. Contohnya mungkin seperti psikolog profesional, ya tentu akan kita fasilitasi. Baik, Gitu. siap. Makasih Mas Roma. Kalau terkait dengan tantangan terbesar yang dihadapi oleh Satgas PPKPT ini sendiri, tantangannya seperti apa sih Mas? Kemudian khususnya dalam menjalankan tugas ya. Apalagi kita tahu bahwa Satgas PPKPT ini tidak mudah ini. Ya, apalagi di walaupun lingkup yang kecil, tapi tidak kecil juga kita bilangnya. Ini lingkup kampus juga bisa dibilang lingkup yang juga lumayan juga ini ya. Ini gimana nih Mas? Ya sebenarnya Mas, kalau jujur saja Mas Rian ya, kalau tantangan terbesar mungkin banyak sih Mas, dan cukup luas lah tantangannya Mas Rian. Pertama mungkin dari sisi budaya ya Mas ya. Baik. Ya, dari sisi mindset yang memang sudah mengakar Mas Rian. Kadang memang ada kejadian yang sebenarnya ini bukan kejadian yang biasa-biasa saja, cuman respon mungkin warga kampus tuh ini sudah biasa, ini yang biasa, jangan sampai begitulah, santai saja. Nah itu mungkin yang menjadi tantangan terbesar kita Mas, kita perlu edukasi lagi yang lebih Mas. Baik. Gitu. Terus kemudian yang kedua Mas, ya kita melihat kondisi kita ya di Papua khususnya di Biak, ada fasilitas-fasilitas medis yang mungkin kita perlukan Mas. Seperti kita butuh psikolog yang profesional Mas. Kita butuh ada beberapa fasilitas medis yang mungkin belum apa ya, bahasanya belum ada sih atau gimana ya, belum saya lupa. tersedia Ya belum tersedia Mas Rian. Ya. Tapi
walaupun tantangannya seperti itu, tetap tim Satgas STAB Papua harus lebih kreatif lagi dalam menyelesaikan. Apabila ada masalah, kita harus lebih kreatif lagi. Apalagi yang kita tahu ya, yang konteks yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 ini, berbagai macam kasus juga kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan juga sudah termuat di dalamnya. Dan Ya, ini menjadi betul tugas daripada Satgas PPKPT sendiri. Apalagi kita tahu ya, masalah perundungan ini, salah satunya masalah perundungan. Ya, Mas Rian. Kenapa saya bilang masalah perundungan? Karena masalah perundungan ini bisa dibilang masalah yang sangat krusial, masalah yang sangat penting juga. Tanpa sadar, apalagi tingkah kita sehari-hari, Ya, justru tanpa sengaja. ya. Justru menjadi bahan candaannya dan lain-lain. betul Ternyata sekali, itu merupakan salah satu bentuk pembulian Ya, juga. masuk dalam kategori perundungan atau pembulian tanpa kita sadari, Mas Rian ya. Mungkin Mas Rian sendiri dengan rekan-rekan kerja, ya biasanya mungkin sering memberikan kata atau sebuah kalimat yang lucu yang bersifat bully, ngejek atau apa, itu sebenarnya masuk dalam kategori kekerasan. Kategori kekerasan. Iya, betul sekali. Dalam tanda kutip ya, kadang-kadang kita nggak tahu atau apa, tapi ternyata itu termasuk bulian juga. Benar, karena begini Mas Rian, kekerasan itu tidak hanya seperti kita saat ini ya, bertatap muka, tapi kekerasan itu bisa terjadi melalui media sosial, Mas Rian. Betul. Misalnya cyberbullying ya, kita memposting sebuah ujaran yang menyebut seseorang sebagai ujaran kebencian, yang mengajak seseorang untuk bahasanya seperti mengajak untuk membenci gitu ya. Ya, Mas Rian. Nah, itu apalagi dikata-katai atau apa begitu. Ya, benar sekali ya, gitu Mas Rian. Nah, bahkan dengan menyentuh misalnya, kita menyentuh fisik, misalnya fisik, mohon maaf ya, perempuan. Apabila perempuan itu memang tidak terima dengan ini kita, ya itu masuk dalam kategori kekerasan seksual. Baik, betul. Karena dalam peraturan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 ini ada 26 bentuk, Mas Rian, kekerasan seksual. Banyak sekali, Mas Rian. Banyak ternyata. Karena memang ini menjadi fokus utama kita. Kita melihat sekali, Mas Rian. Mungkin Mas Rian atau teman-teman di luar sana mungkin bisa menyaksikan sendiri bahwa banyak sekali berita kejadian kekerasan di lingkungan kampus. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, tim Satgas ini. Baik. Bagaimana kita menghilangkan semua aktivitas yang memberikan rasa tidak nyaman untuk seluruh warga kampus. Itu yang kita hilangkan, Mas. Jadi yang penting bagaimana menciptakan rasa nyaman gitu. Tentunya seperti begitu. Baik. Terima kasih, Mas Roma. Hingga sejauh ini, Mas Roma, apakah ada kasus yang ditangani? Kemudian kalau kita terkait kembali lagi, kalau ada kasus berarti ada upaya-upaya yang dilakukan. Ya. Seperti apa sih upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Satgas PPKPT? Ya, kalau bicara kasus, Mas Rian, ya sebenarnya ini adalah bagian dari kode etik Satgas. Kita nggak bisa bicara bahwa kasusnya itu si ini yang mengalami, kita nggak bisa. Tapi kalau Mas Rian pertanyaannya, apakah ada kasus? Ada kasus, Mas Rian. Untuk upaya penyelesaiannya sudah kita lakukan sesuai dengan Permendikbud. Iya, sudah aturan atau prosedur dalam Permendikbudnya. Sejauh ini, Mas Rian, upaya-upaya yang sudah kita lakukan itu bukan hanya pada saat ada laporan masuk, Mas Rian, tapi kita harus lebih proaktif. Bahkan kita di tahun 2023 atau 2024 itu, saya lupa, kita bahkan langsung terjun ke sekolah dasar, Mas Rian, untuk pengenalan pendidikan tentang kekerasan. Kita melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang kekerasan itu di SD Negeri 1 Biak, Mas Rian. Gitu. Baik. Jadi memang kita harus turun dari bawah, Mas Rian, untuk proses edukasi ini. Baik. Berarti setelah mulai dilakukan seperti itu dan upaya-upaya terus diberikan, dan tadi sempat Mas juga sampaikan nanti disampaikan juga kepada pihak baik rektor, petinggi di kampus tersebut, ya. Setelah itu baru ditentukan kah atau gimana sanksinya? Jadi Satgas ini yang merekomendasi, memberikan rekomendasi. Kira-kira sanksi apa yang diberikan oleh si terlapor atau si pelaku. Nah, sanksi itu kita akan berikan, kita akan minta persetujuan dari rektor atau pimpinan kampus, Mas. Baik. Gitu. Nah, setelah itulah baru
dalam waktu 3 hari setelah rektor atau pimpinan kampus memberikan respon ke kita, nah dari situlah kita mulai. Nah sanksi sendiri ada 3 Mas. Ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, dan ada sanksi berat. Baik. Perlu diingat bahwa Mas Rian, terlapor atau Iya. pelaku itu bukan hanya dari mahasiswa, Baik. bukan hanya dari dosen maupun tenaga pendidik. Bahkan pelaku juga bisa berasal dari rektor atau pimpinan kampus. Nah, jika itu terjadi, prosesnya adalah kita memberikan rekomendasi sanksi bukan kepada pimpinan kampus atau rektor, tapi langsung ke Direktorat Jenderal di Jakarta, langsung, Mas Rian. Apakah ada yang sampai langsung ke tahap kayak misalnya pihak keamanan seperti itu? Mohon maaf, seperti gimana Mas Rian? Misalnya ternyata tidak bisa diselesaikan, berarti dilaporkan kepada pihak keamanan atau gimana? Jadi begini Mas Rian, apabila ada laporan yang masuk, itu kan tim Satgas ini kan dia bekerja mengikuti apa nih yang dibutuhkan oleh si korban. Apabila korban ingin, saya mau maaf-maafan saja, Baik. kita fasilitasi. Baik. Apabila korban ingin masuk ke tahap berikutnya, kita akan fasilitasi sampai ke proses. Misalnya Mas Rian, kita perlu korban minta untuk, saya mau lapor nih di polisi misalnya, kita fasilitasi. Baik. Dia butuh konsultan misalnya hukum, kita sudah fasilitasi Mas Rian, karena kita sudah bekerja sama dengan pusat bantuan hukum di Biak khususnya. Gitu Mas Rian. Mas Roma, hingga sejauh ini yang Mas Roma tahu ya, untuk Satgas PPKPT sendiri ini, Iya. ini apakah hanya terbentuk di kampus STH Biak atau sudah berjalan di seluruh kampus yang ada? Jadi dalam peraturan Permendikbudristek itu Mas Rian, itu mewajibkan seluruh kampus atau seluruh perguruan tinggi harus ada ya? mempunyai satgas. Baik. Harus mempunyai satgas. Jadi itu jadi memang menteri sendiri itu melihat ini merupakan hal serius. Baik. Karena kita melihat Mas Rian dari mulai tahun 2000, pokoknya sebelum terbit Undang-Undang Nomor 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual, itu banyak sekali kejadian Mas Rian. Betul. Banyak yang tidak melapor. Nah sehingga dari tahun 2021 itulah mulai terbit Undang-Undang tentang kekerasan sampai saat ini. Betul. Bahkan banyak yang tidak lapor ataupun mungkin malu juga ya. Iya, itulah Mas Rian yang jadi problem kita ya sebenarnya. Karena tidak semua berani untuk melapor Mas Rian. Betul. Ya, tidak semua berani. Apalagi kalau misalnya contoh banyak sekali kasus-kasus kekerasan, tidak hanya secara fisik juga ya, tetapi juga non fisik ini ternyata yang tadi diatur tadi dalam Permendikbudristek ini ternyata banyak juga. Dan seperti yang tadi sempat kita sampaikan, banyak hal-hal yang ternyata ini menjadi sebenarnya kasus kekerasan, tetapi ya balik lagi Iya, tadi betul ya. sekali, Mas Rian. Ya, Mas Roma, hingga sejauh ini bagaimana dengan proses pemulihan yang ditawarkan, ya khususnya kepada korban kekerasan di lingkup khususnya di STH Biak sendiri. Proses pemulihan. Jadi gini Mas Rian, untuk proses pemulihannya sejauh ini Mas Rian, kita selalu melakukan pendampingan ke korban sampai saat ini. Jadi korban itu dia tidak hanya mendapat pendampingan pada saat ada laporan atau prosesnya berjalan Mas Rian. Baik. Nah setelah prosesnya selesai pun dia wajib untuk mendapat pendampingan Mas Rian. Gitu sehingga nah itu Mas Rian, anggota dari Satgas PPKPT itu kan tidak terdiri dari dosen saja, ada dari unsur mahasiswa, dan 2/3-nya harus perempuan. Nah karena ada dari unsur mahasiswa sehingga proses pendampingannya itu bisa maksimal diharapkan. Jadi bukan hanya dosen saja mendampingi si korban, tapi rekan-rekannya juga, mahasiswa juga itu bisa melakukan pendampingan. Begitu Mas Rian. Jadi semua unsur yang ada di pihak kampus ini bisa dibilang turut serta juga ya, baik itu mahasiswa, dosen, maupun juga yang berada di sekitar kampus juga ya, untuk sebisa mungkin meminimalisir adanya kasus kekerasan yang terjadi di lingkup kampus. Luar biasa ini. Hingga sejauh ini Mas Roma ya, kalau kita tarik benang panjang lagi ya, walaupun ya kita tahu ternyata menyelesaikan kasus yang terjadi ini tentu tidak mudah. Wah tidak mudah Mas Rian. Tidak mudah. Tidak mudah Mas Rian. Karena ini ruang lingkup kerja kita sangat luas ya. Sangat luas. Ya betul, kita harus menjaga nama baik si mahasiswa. Betul. Bahkan keluarga juga harus kita jaga juga di situ. Nah itu menjadi tantangan yang menurut saya menarik sebenarnya. Menarik sini Mas Rian. Karena
kita yang menentukan bagaimana kondisi kampus ini bisa nyaman dan aman. Apalagi ini kita lihat sekarang ini kan kampus-kampus ini kan sudah mulai membuka pendaftaran mahasiswa baru. Nah itu dia. Kan begitu ya. Bagaimana mahasiswa mau mendaftar ke kampus kalau kampusnya nggak nyaman? Betul. Itu kan logikanya Mas Rian. Apalagi kalau kita lihat ya, ini kebanyakan diposting di sosial media ataupun juga mungkin di tayangan-tayangan yang berada di televisi ataupun juga mungkin teman-teman bisa search di YouTube ya ataupun dimanapun, platform manapun. Ini banyak juga nih kasus-kasus yang tengah terjadi, ya kan? Ya, Banyak seperti sekali. tadi sempat disampaikan juga dan sayangnya ya sekali lagi nih sayangnya ternyata korban ini tidak melapor seperti itu. Tapi jangan khawatir, sudah ada Satgas PPKPT ini Ya ya. betul sekali Mas Rian. Baik. Harus PPKPT. Bagaimanapun ya warga kampus adalah tanggung jawab Satgas PPKPT. Baik, Mas. Mas, tugas dari terbentuknya Satgas ini ada sebelumnya ada kayak surat keputusan yang disampaikan oleh dibentuk oleh rektor kah atau gimana? Dan bertugas berapa lama? Apa selama berada di lingkup kampus atau? Jadi masa kerja kita ya, Yes. masa aktif Satgas itu sendiri sekitar 2 tahun Mas Rian. Nah setelah 2 tahun itu nanti akan dilakukan pemilihan lagi untuk anggota dari Satgas itu sendiri. Baik. Mm-mm. Berarti sekitar berapa tahun tadi? Sekitar 2 tahun 2 tahun. masa aktif dari Masa anggota Satgas PPKPT ini. Berarti terus ada reshuffle Ya seperti ada, itu. tentu ada. Karena kita melihat ya, kalau karena kan anggotanya itu kan ada terdiri dari unsur mahasiswa. Oh, Ya biasa. begitu. Jadi 2 tahun, karena takutnya kalau misalnya kita bikin 5 tahun, nah itu makan maksudnya udah selesai Mas. Iya betul ya. Gimana sih? Udah kelamaan. jadi kita memilih untuk per 2 tahun untuk masa aktif tim Satgas itu sendiri. Oke, berarti masa aktifnya selama 2 tahun. Iya. Ya. Setelah 2 tahun ganti lagi nih. Ganti lagi dong. Oke. Pemilihan ulang Mas Rian. Oh, siap. Berarti itu pemilihannya gimana? Itu dipilih tunjuk langsung oleh rektor? Oh tidak, ada Nggak? proses seleksi yang harus kita jalankan. Wih, luar biasa. Tapi Iya. tidak mudah ya. Tidak mudah Mas Rian. Ada tantangan tersendiri Mas Rian. Sebenarnya kalau kita melihat perekrutan tim Satgas itu. Karena ini dari unsur mahasiswa juga ada. Jadi mahasiswa itu kita harus betul-betul pilih. Ya, karena ini pekerjaan yang tidak mudah. Iya, betul. Tidak mudah Mas Rian. Jadi ya perlu kita melakukan penyaringan yang efektif lah. Berarti terus dilakukan semacam penyaringan, kemudian penyeleksian yang begitu luar biasa. Kalau untuk dosennya sendiri ada kesusahan kah untuk terpilih menjadi Satgas ini? Untuk dari dosen ataupun tenaga pendidik sendiri mungkin saya kira tidak sih Mas. Tidak ya? Tidak. Kita juga Satgas itu kan sebenarnya tim Satgas itu kan memang dia harus terjun langsung ke mahasiswa Mas. Kita harus masuk kelas-kelas, melakukan pendekatan dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kan nyaman dengan kita. Oke. Ya, sehingga dia memiliki keberanian. Apabila dia melihat nih atau mendengar Mas Rian, ada kasus atau tindakan kekerasan, dia bisa langsung melapor ke kita. Baik. Yang penting adalah bagaimana meyakinkan mahasiswa Tentu. bahwa untuk perlindungan hukum sudah ada yang diberikan. Bukan perlindungan hukum, perlindungan daripada kekerasan itu sendiri. Sudah ada terbentuknya Satgas PPKPT yang ada di lingkup kampus masing-masing. Jadi untuk mahasiswa tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir karena sudah ada terbentuknya ini. Iya, betul Dan berbagai kasus kekerasan yang terjadi sudah disusun juga dalam Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Ya. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana menciptakan lingkup kampus yang bersih, ya. Ya, nyaman, Dari aman. Nyaman-aman. Ya, bisa belajar, mahasiswa bisa belajar dengan nyaman, aman. Dosen dan tenaga pendidik bisa bekerja dengan aman juga. Baik. Ya, tentu. Oke, Mas Roma, tidak terasa ya. Mungkin kita masuk di closing statement ini, apa sih yang ingin disampaikan, kemudian pesan dan juga harapan ke depan terkait dengan Satgas ini. Oke, Mas Rian, terima kasih. Mungkin singkat saja Mas Rian ya, pesan saya mungkin. Jangan ragu untuk melapor apabila melihat dan mengalami tindakan kekerasan, apapun itu kekerasannya. Karena diam itu bukan emas Mas Rian. Betul. Diam sama dengan membiarkan. Satgas PPKPT STIH Biak Papua membuka pintu selebar-lebarnya 24 jam apabila ada yang ingin melapor. Ini semua demi kepentingan kita bersama, khususnya warga kampus. Itu Mas Rian, terima kasih. Nah, itu tadi ya. Jika mahasiswa mengalami atau Anda
yang mengalami kasus kekerasan, jangan ragu untuk melapor secara langsung ke Satgas PPKPT. Khususnya untuk STB Papua ya. Khususnya untuk STB Papua, ketemu Bapak ganteng satu ini. Luar biasa. Terima kasih Mas Sama-sama, Roma Mas sudah hadir di podcast sama-sama. Jejak Suara di RRI Biak. Sekali terima kasih ya sudah hadir di tengah-tengah kesibukan. Ya. Sekali lagi ya terima kasih. Sama-sama. Lepas ini Terima langsung kasih, kembali Mas, ke kampus lagi. Ya, betul sekali. Luar biasa. Memang dedikasi seorang Bapak dosen begitu luar biasa ya. Iya, Oke, Mas Rian. terima kasih dan pendengar dan pemirsa, demikian podcast Jejak Suara. Saya Tririan Syowika Sumasa.